bagi kita semua dalam menjalani momen Natal sebagai inspirasi untuk membangun persatuan dan harmoni di tengah masyarakat. Dengan penuh hormat kami mengundang Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar untuk menyampaikan pidato kunci sekaligus secara resmi membuka seminar Natal Nasional 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, hari ini mungkin saya yang paling berbahagia karena menerima tamu-tamu yang luar biasa, sangat istimewa hadir di tengah kita di sini di auditorium Kementerian Agama ini. Saya kira ini baru kali ini kita melakukan hal seperti ini di tempat ini. Ya, karena itu izinkan saya menyatakan respek dan ungkapan rasa cinta kasih sayang kami kepada yang saya hormati Ketua Umum Panitia Natal Nasional Adinda Thomas Jiwandono, yang kita juga kenal sebagai kebanggaan kita, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, salah seorang sosok orang cerdas yang kita miliki di tanah air ini. Kita juga harus respect, mendoakan semoga sehat dan panjang umur sejumlah tokoh-tokoh penting yang hadir pada kesempatan ini. Ada sahabat saya, Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Piaggi. Ada rekan kami, anggota Ombudsman, Bapak Robert Naen Jawi, dan selaku koordinator Seminar Nasional tahun 2024 ada sejumlah pejabat eselon 1 kami di Kementerian Agama beserta dengan para rektor. Ada 82 rektor di lingkungan Kementerian Agama dan Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Bersama-sama kami, kita semua di sini dalam bentuk Zoom ini. Ya, saya mohon pada kehadiran rekan-rekan semua di daerah agar mengikuti dan menyimak acara ini sampai selesai, karena pasti di sini banyak hal yang sangat berharga untuk kita semuanya. Kemudian juga ada yang kita muliakan, Duta Besar Negara Sahabat, baik yang hadir pada kesempatan langsung di sini ataupun melalui Zoom ini. Ya. Saya hormati juga Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia, kemudian para pimpinan agama-agama termasuk Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisade Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Alhamdulillah hadir semua bersama-sama kita di sini. Ya, jadi inilah hari kebanggaan untuk kita semuanya. Tentu yang sama-sama kita muliakan. Kita juga doakan panjang umur sahabat kita, guru saya ya, guru kita semua, Romo Pras Magnis Suseno. Romo, kalau lama saya tidak jumpa, ada kerinduan Romo. Izinkan saya merindukan Romo. Bapak Franciscus Saverius, sahabat saya juga, Bu, yang lebih kenal
Muji Sutrisno, Mas Muji, terima kasih. Kita sudah selalu bertemu. Tentu Pendeta Hadriatul Huda-Barat Lebang, dan banyak di sini lagi Pak. Ada yang mohon maaf, ada saya lihat tokoh kita duduk di belakang ya. Selamat bergabung bersama kita semuanya di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu ya, tetapi izinkanlah dari lubuk hati kami yang sangat dalam menerima menjemput kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian di tempat kita ini. Karena itu puji syukur tentu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya untuk berkumpul di auditorium kita ini ya, dalam rangka kegiatan Seminar Nasional atau Seminar Natal Nasional 2024 ya. Tema yang kita angkat adalah gereja berjalan bersama negara, semakin beriman, humanis, dan ekologis. Saya sesungguhnya punya teks Pak Ketua Panitia, tapi izinkan saya tidak membaca teks. Saya ingin mengungkapkan ungkapan hati nurani saya yang sangat dalam kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru kita yang kebetulan Ketua Panitianya adalah Adinda Thomas Jiwandono. Tantangan yang kita hadapi sebagai umat beragama sekarang ini tidak ringan ya. Tapi tidak juga kita boleh putus asa berhadapan dengan kenyataan apapun. Sebagai umat beragama tidak boleh putus asa. Ajaran semua agama apapun tidak boleh membiarkan umatnya putus asa. Sebesar apapun tantangan itu, maka kita harus berhadapan dengan tantangan. Anggaplah tantangan itu sebagai ujian bagi kita. Di mana ada ujian, di situ ada janji kenaikan kelas. Sulit ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Jadi kalau kita ada ujian, niatkan bahwa itu undangan Tuhan untuk menaikkan kelas kita. Tanpa ada ujian, sulit ada kenaikan kelas. Perayaan Natal substansinya adalah bagaimana membangkitkan, mengasah rasa cinta kasih kita sedalam-dalamnya dan juga seluas-luasnya. Jika cinta sudah bekerja, maka perbedaan itu akan hilang. Tembok-tembok yang tinggi itu akan rendah, dan yang terjadi adalah kesatuan dan persatuan. Wujudnya adalah sesungguhnya, kalau boleh sering mengatakan, tantangan kita bukan persatuan dan kesatuan. Insya Allah Bhinneka Tunggal Ika itu sudah terpatri dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Tetapi bagi saya yang lebih penting adalah implementasinya. Bagaimana membiasakan hidup di tengah perbedaan yang ada tanpa menimbulkan ketegangan, apalagi konflik satu sama lain. Bersatu mungkin gampang diwujudkan, apalagi dalam bentuk formalitas. Tetapi menghadirkan suatu kebiasaan, satu habit, bisa hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang berbeda. Inilah tantangan kita semuanya. Bagi saya pribadi, seringkali berpendapat bahwa Kementerian Agama ini ukurannya, kalau mungkin kita melihat sukses, tidak boleh hanya diukur pada ukuran-ukuran formal, misalnya WTP wajar tanpa pengecualian. Substansi Kementerian Agama, dan kita juga sebetulnya tokoh-tokoh agama, ya, keberhasilan kita itu bisa diukur seberapa besar kemungkinan kita untuk mendekatkan antara umat dengan ajaran agamanya.
semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, itu artinya semakin gagal kita sebagai pemuka agama atau Kementerian Agama. Tapi sebaliknya, semakin lengket, semakin berdamai antara umat dengan ajaran agama yang dianutnya, maka itu artinya keberhasilan bersama kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, toleransi jangan hanya menjadi hiasan bibir. Toleransi yang sejati adalah kesediaan kita menerima orang yang berbeda dengan kita dengan tulus. Tapi kalau masih ada sedikit kegundahan, itu bukan toleransi. Ya. Toleransi yang sejati adalah kesediaan kita memberikan tempat dalam hati kita yang sangat dalam orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini pemandangan yang sangat indah. Konfigurasi lukisan Tuhan terwujud di tempat ini. Maka itu lukisan yang indah adalah manakala ada warna-warna kontras yang menghiasi sebuah bingkai. Bingkainya adalah NKRI, tapi lukisannya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah modal sosial yang tidak kalah pentingnya untuk kita jual ke luar negeri. Satu-satunya negara yang paling plural di bawah kolom bumi ini adalah Indonesia. Boleh Bapak Ibu cari negara mana yang paling banyak pulaunya di dunia ini. Negara mana yang paling banyak etniknya di kolom bumi ini. Negara mana yang paling banyak agamanya dan kepercayaannya di kolom bumi ini. Dan negara mana yang paling plural budayanya di kolom bumi ini. Tidak ada duanya Indonesia. Kita pun juga berada di posisi silang, diapit oleh dua samudra, juga diapit oleh dua benua besar. Kita pun juga dibelah oleh garis khatulistiwa. Orang barat mau ke timur pasti lewat Indonesia, orang timur mau ke barat pasti lewat Indonesia. Ini adalah rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Inilah keindahan lukisan Tuhan dalam bentuk Indonesia. Jangan pernah ada yang mencoba-coba merusak lukisan Tuhan. Selain merusak kemanusiaan kita, juga merusak amanat Tuhan yang Maha Kuasa. Maka itu Bhinneka Tunggal Ika ini adalah anugerah ilahi yang wajib bukan hanya mensyukurinya, tapi juga harus kita rayakan perbedaan. Bapak Ibu sekalian, toleransi itu sebetulnya bukan memaksakan penyamaan sesuatu yang memang harus berbeda, tapi juga sebaliknya, bukan kita harus terpaksa membedakan sesuatu yang sesungguhnya harus sama. Jadi inilah toleransi. Toleransi yang sejati adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi mari kita saling hidup setia, saling mencintai satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, pemandangan yang sangat indah kami juga lakukan di Istiqlal beberapa waktu yang lalu. Saya kira Bapak Ibu juga menyaksikan di luar dugaan, dan ini di luar, saya nggak tahu, ini bukan sebuah rekayasa, dan ini rekayasa Tuhan sebetulnya. Kita mengundang, kita memohon kesediaan Bapak Presiden agar Paus juga bisa hadir di Masjid Istiqlal di samping mengunjungi umatnya di tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah, ternyata harapan kami dipenuhi, dan apa yang kami tampilkan di Istiqlal itu yang menjadi apa diistilahkan teman-teman the photo of the year. Kami ke beberapa negara Bapak Ibu sekalian, di Mesir, rame-rame, Pak, masa cuma Paus bisa berfoto? Kami juga ingin berfoto dengan Pak Imam Besar.
Jadi rupanya foto-foto kita di sana itu juga menjadi interesting buat komunitas-komunitas Muslim di tempat yang lain. Ya, originalitas, kejujuran foto itu bisa kita baca tanpa rekayasa. Dan saya juga menarik sekali karena waktu saya bicara dengan beliau pakai bahasa Inggris kurang respon gitu. Tapi begitu saya pakai bahasa Arab malah respon. Jadi rupanya beliau pernah hidup di negara-negara Arab sekian lama. Jadi bahasa Arab saya lebih direspon daripada bahasa Inggris saya. Sampai juru bicara saya pada waktu itu, kalau begitu Pak, kami tidak usah terjemahkan. Ya usah, nggak usah. Jadi dipegang tangan saya, dia ada orang yang mau jabat tangan, nggak bisa karena tangan saya dipegang erat-erat. Aduh, saya nggak enak nih. Ada orang mau salaman, tapi tangan saya nggak mau dilepas. Kan nggak enak juga kalau saya melepas tangan saya kan. Nah jadi inilah indahnya sebuah kedamaian. Ya. Jadi pemandangan yang sangat unik juga. Izinkan saya cerita di sini Bapak Ibu sekalian. Mohon waktu Pak. Ya. 2 hari setelah kehadiran Paus ada pesta perkawinan di sebuah hotel besar. Tiba-tiba saya datangi seorang perempuan pakai masker. Dia peluk saya, nangis. Tentu saja diperhatikan akan pengantin. Tidak bisa dia tahan suaranya. Saya juga nggak enak. Untung istri saya nggak datang ya. Ibu, Mbak ada apa Mbak? Dia nggak bicara, Pak. Terus berlutut di hadapan saya. Ada apa Mbak? Bapak mohon maaf Bapak, terseduh-seduh. Saya tinggal di tengah perkampungan Muslim. Saya sangat terharu Pak. Ya, imam besar bisa mencium kepala bapak saya. Oh ya itu ya. Nah, iya Pak. Kami merindukan pemandangan itu akhirnya seperti bermimpi katanya. Jadi pengantin itu, rombongan itu, oh itu ya maksudnya. Lalu dia minta izin, ternyata ketua EO-nya pengantin itu. Nah, ini spontanitas. Bapak Ibu sekalian, jika cinta yang berbicara, sekat-sekat itu akan hilang. Ya. Banyak cerita-cerita yang sangat khusus buat saya. Jadi mohon maaf saya tidak baca makalah saya Bapak. Pemandangan yang paling tidak bisa saya lupakan ketika saya masih di Amerika, di New York. Kami punya apartemen, tapi saya lebih suka nginap di Zending House di asrama pastorannya. Kebetulan ketua asramanya itu rekan saya Pak, dulu masih Romo Alex Wijaya. Romo, Pak Nasar kalau mau diskusi, jadi saya menikmati diskusi sampai kadang-kadang sampai subuh. Ya, calon-calon paus di situ itu sekolah tuh, S3 S2. Jadi diskusi tentang teologi sendirian saya orang Islam. Nah, satu pemandangan yang sangat unik menjelang tahun baru juga tahun 1995 pada waktu itu. Rektornya libur ke Jerman. Romo Alex, Pak Nasar mau nggak tidur di rumahnya rektor kami? Wah jangan. Terus ya udah boleh. Jadi saya di lantai 8 tidur. Nah, tiba-tiba tengah malam ada telepon. Teman-teman kami dari Kanada liburan di New York. Pak Nasar boleh nggak kami Bang kencing? Kan di sana kan nggak ada tempat parkir kalau malam tahun baru. Pulau kecil Manhattan itu nggak ada tempat parkir, penuh kendaraan. Nah, di situ kan ada halamannya luas di asrama itu. Boleh. Ternyata bukan satu orang, 2 van yang naik kira-kira ada 20-an orang.
naik ke lantai 8, Bapak Ibu sekalian, tempatnya saya tidur dipinjamin direkturnya Zending House itu. Apa yang terjadi? Karpet merah yang sudah bagus bersih, kan musim dingin kan penuh dengan kakinya masih bersalju itu, kotor karpet merah. Astagfirullah, ini rumah orang saya numpang, kenapa pada datang ke sini? Udah pada mau kencing katanya. Sudah itu bukan saja numpang kencing, tapi salat di tempat, di hall mungkin hampir sama dengan luas ini. Jantung saya seperti mau copot. Saya tamu, kok nerima tamu juga. Nah, ini kan bersih, tiba-tiba kotor karpetnya. Salat lagi, maghrib, jamak isya. Sementara salat, ternyata karpet itu mau dipakai, Bapak Ibu sekalian. Ada pakai seragam itu nyanyi-nyanyi ya untuk merayakan tahun baru. Alangkah kagetnya mau masuk tempat yang luas itu, tiba-tiba ada orang yang sedang salat. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu? Tamu tapi kok menerima tamu, salat lagi di tempat orang melakukan kebaktian. Berhenti barisannya itu. Begitu selesai salat langsung, mohon maaf. Ini teman-teman saya di luar dugaan saya, Bapak Ibu. Saya pikir saya pasti akan saya siap apapun, mau dipukul, mau diapain, karena ini di luar kehendak saya. Tiba-tiba seperti itu kenyataannya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Pak pastornya, ya nggak apa-apa, silakan, sudah selesai, turun semua. Dengan entengnya teman-teman saya itu turun, terima kasih pun juga enggak, turun gitu ya. Saya yang penanggung jawab, ambil ngepel, bersihkan semua itu. Tapi dibantu juga oleh teman-teman di Zending House itu. Ya, saya minta maaf, nggak ada yang perlu dimaafkan. Di situ saya kaget, Bapak Ibu. Bayangan saya, seandainya itu kejadiannya di negeri saya, di tempat ibadah saya dilakukan hal seperti ini, saya nggak bisa bayangkan. Disitulah saya lesson learning, pembelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan ini di komunitas. Nah, tidak ada yang marah, tidak cukup. Besoknya saya datang lagi minta maaf. Siapa tahu kemarin terpaksa memaafkan saya. Saya datang lagi minta maaf yang kedua kalinya. Saya minta setulus-tulusnya, maaf. Enggak ada yang maaf. Kami juga bangga, tempat kami juga dipakai melakukan ibadah. Itu saya tambah apa ya? Tambah orangnya kayak baiknya seperti ini. Masa orang begini mau masuk neraka? Pikiran saya, orang sebaik begini, ya. Jadi akhirnya saya kembalikan kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kami semuanya adalah hamba-Mu seperti ini. Engkau berikan kami hidup, Engkau berikan kami cinta satu sama lain. Mereka mencintai kami seperti hari kami mencintai mereka. Dan akhirnya seperti saudara, Bapak Ibu sekalian, mereka datang ke Indonesia mencari saya datang ke New York, tidak sah ke New York tanpa menghubungi mereka. Inilah berkah sebuah niat yang sangat luhur. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah waktunya berbicara tentang toleransi, ada temanya. Maka itu Istiqlal mencoba untuk membuat bersama dengan katedral. Sudah selesai pembicaraan kita tentang toleransi. Tapi kita harus lanjutkan, buahnya toleransi itu apa? Maka itu saya minta topik toleransi kita yang sudah selesai itu, kita carikan buah. Apa yang antara lain adalah bagaimana melakukan penyehatan lingkungan hidup. Bagaimana membuat planet ini lebih safe. Maka itu topik kita di sini sangat penting karena dikaitkan antara teologi dengan lingkungan. Bulan
Januari, Februari 2 bulan Adinda. Kami diundang lagi ke New York. Karena ada satu LSM di Amerika menuding Abrahamic religion itu penyebab rusaknya lingkungan. Romo Magnis, mohon diberi tanggapan saya nanti. Karena begini, di dalam Bible, di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Mazmur, kalau dalam Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ada ayat yang mengatakan bahwa manusia itu adalah penguasa alam semesta. Ini ja'ilah fil ardi khalifah di muka bumi. Dalam kitab Kejadian juga adalah manusia adalah penguasa alam semesta. Gara-gara ayat inilah sampai membuat manusia ini over di dalam mengeksploitasi alam raya. Lalu menuding bahwa kitab suci Abraham religion inilah menjadi salah satu faktor rusaknya alam semesta. Pembakaran hutan seperti tidak berdosa, ya. Perusakan sungai seperti tidak ada rasanya dosa, karena manusia kan panglima. Gunung ditaklukkan, gelombang di aram jeram sungainya dan seterusnya. Itu satu bukti bahwa Abraham religion ini melakukan sesuatu pelanggaran kemanusiaan. Jadi teman-teman kami dari Katolik Protestan, Yahudi, dan saya dari Islam, di Columbia University kami melakukan riset apakah betul tudingan itu. Kami baca kitab tafsir kami, mereka juga membaca Bible. Sebagian ada yang benar penafsirannya bahwa kita memang panglima di alam semesta ini. Akhirnya kami mencoba satu kesimpulan bahwa kita perlu membaca ulang kitab suci kita. Semua kitab suci yang berujung pada perusakan alam semesta ternyata bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, pasal-pasal yang lain. Dan kami merekomendasikan bahwa agama Abraham religion itu harus bertanggung jawab juga, seperti halnya agama lain, bagaimana melestarikan lingkungan. Ini yang kami dengungkan di Istiqlal. Salah satu deklarasinya Istiqlal itu sangat disetujui oleh Paus. Poin ini yang sangat disetujui. Kami juga ke United Nations diundang, Bapak Ibu sekalian, bahwa keterlibatan agama di dalam rangka menyelamatkan lingkungan ini sangat kita perlukan. Nah, karena itu saya menghimbau kepada rekan-rekan kami semuanya, agama-agama yang ada di Indonesia, mari satu bahasa untuk memelihara lingkungan hidup kita. Kontribusi bahasa agama sangat diperlukan dalam rangka melestarikan lingkungan, karena bahasa agama mampu menembus relung-relung hati yang sangat dalam. Bahasa agama lebih efektif daripada bahasa formal seperti undang-undang. Dan oleh karena itu, Natal tahun ini, mari kita membangkitkan spirit cinta kita. Bukan cinta sesama umat manusia, tapi cinta kepada alam raya, alam semesta, cinta kepada planet. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ungkapan emosionalitas saya yang seperti saya ungkapkan dalam hari yang penuh dengan cinta ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di tempat kita di sini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mohon Bapak Menteri tetap berada di depan podium. Tetap berada di depan podium. Dan saya juga akan mengundang Ketua Umum Natal Nasional 2024 sekaligus Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Thomas Jiwandono untuk naik ke panggung mendampingi Bapak Menteri Agama, karena bersama-sama akan memberikan cindera mata kepada seluruh pengisi acara